tepuk tangannya dari Banjarnegara. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Islam Itu Indah. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam Itu Indah di rumah yang dirahmati Allah, yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah kesalahan-kesalahan soal wakaf dan hibah. Tadi di segmen awal sama guru-guru kita sudah dijelaskan apa perbedaan wakaf, apa perbedaan hibah, apa perbedaan waris, bahkan sampai Masya Allah luar biasa. Dan apakah ya wakaf tadi bisa diambil, sudah dijelaskan juga oleh guru kita. Dan lanjut lagi kita sekarang nih. Namun sebelum lanjut kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang contoh akad saat wakaf. Ada akadnya, ini di tayangannya nih. Bu Pak, Masya Allah 4.000 sekian meter tadi ya Pak Ustadz ya. Di wakafin ini Masya Allah luar biasa. Itu tanah gede banget itu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi, harta kita itu sebenarnya Bang Fadli. Ya. 3, apa yang kita makan itu jadi kotoran. Betul. Apa yang kita pakai ini jadi lusuh. Betul. Apa yang kita wakafkan, kita sedekahkan, itulah menjadi penolong. Yang abadi, wah Masya Allah. Tapi gini Ustadz Hendra nih, kita coba bahas satu persatu nih. Sebenarnya bicara kayak tadi nih ya kan, wakaf, hibah itu kan ada akadnya ya. Apakah pertanyaannya ahli waris ini perlu hadir nggak? Atau mungkin hanya perwakilan aja atau yang punya tanah aja atau orang tuanya aja atau bapaknya aja? Atau bagaimana? Atau mungkin juga hibah satu lagi nih. Apakah tetap ada akadnya juga kayak tadi wakaf atau nggak perlu? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Hendra Khalid. Alhamdulillah Bang Fadli luar biasa. Para pemirsa Islam Itu Indah. Islam itu luar biasa indah. Bahkan wakaf ini non-muslim pun diperbolehkan untuk berwakaf. Bayangkan luar biasa. Seorang sahabat Nabi bernama Muhairik pada masa itu, seorang Yahudi pun berwakaf. Jadi luar biasa sahabat sekalian. Di undang-undang kita 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP 42 tahun 2006 itu boleh, non-muslim boleh berwakaf. Itu artinya siapapun boleh berwakaf. Masya Allah luar biasa. Islam itu indah. Nah pertanyaan sederhana, apakah ahli waris harus datang pada saat akta ikrar wakaf? Maka kita lihat dulu nih lihat ya. Rukun wakaf itu ada 4. Pertama wakif, orang berwakaf. Yang kedua mauquf, barang yang diwakafin. Yang ketiga mauquf alaih, yaitu manfaatnya untuk apa nih? Yang keempat adalah ikrar wakaf. Kira-kira ada enggak di antara 4 ini waris? Enggak ada. Kalau begitu tidak ada syarat ahli waris datang pada saat akta ikrar wakaf. Yang harus datang adalah wakif, orang berwakaf. Nah, wakaf itu bisa dilakukan 2, pada saat dia masih hidup atau pada saat orang sudah meninggal. Pada saat masih hidup, maka wakif yang berwakafkan. Kebayang oleh kita luar biasa. Kalau tadi Habib mengatakan waris dan wakaf mana lebih baik, bagi saya wakaf luar biasa. Masih hidup pahalanya mengalir, sudah meninggal pahalanya mengalir. Sedangkan waris saat orang sudah meninggal baru pahalanya mengalir. Pilih mana? Pilih mana? Pilih wakaf. Jadi Masya Allah luar biasa. Yang kedua, hibah. Apa rukun hibah? 4. Pertama adalah orang yang memberi hibah. Yang kedua penerima hibah. Yang ketiga harta yang dihibahkan. Yang keempat adalah ijab kabul atau siqatnya. Ada nggak waris itu? Nggak ada. Kalau gitu nggak ada. Syarat ahli waris harus datang pada saat itu. Yang kedua adalah akadnya. Akadnya apa sih Ustaz Hendra nih? Wakaf sama hibah ini. Dalam Islam itu dikenal ada 2 akad yang sangat keren dan fenomenal. Pertama adalah akad tijari. Tijari itu akad bisnis. Yang kedua adalah akad tabarru'i, akad sosial. Nah, di awal tadi saya mengatakan bahwa wakaf dan hibah ini adalah ibadah sosial. Kalau kita kerjakan, kita lakukan, Masya Allah luar biasa. Pahalanya luar biasa berlipat ganda. Kalau begitu akadnya apa? Akad tabarru, yaitu sosial. Tidak mengharapkan apa-apa, kecuali mengharapkan ridhonya Allah. Masya Allah luar biasa. Andai kata hari ini kita meninggal nih. Meninggal hari ini dimandikan, disolatkan. Di kapan nih 3 helai kain kapan laki-laki, 5 helai kain kapan perempuan. Lalu disolatkan. Dimasukkan ke dalam kubur 1 kali 2 meter tanah. Pertanyaan sederhana. Apa bekal kita? Yang bisa melapangkan kuburan kita. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Beberapa bulan lalu Ustaz Hendra pulang dari Madinah. 1400 tahun silam Utsman bin Affan terbaring di dalam kuburnya. Sampai hari ini wakafnya masih ada. Pahalanya terus mengalir. Tidakkah kita iri, para pemirsa sekalian, hidup cuma sebentar, kata Rasulullah, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sudahlah, harus punya pasif income. Salah satunya wakaf dan hibah. Oleh karena itu, semangatlah terus dan mudah-mudahan. Tapi penting gak usah ada ahli waris ini. Nah sekarang beberapa akta ikrar wakaf, diselipkan juga di situ ketentuan ada tanda tangan ahli waris. Agar apa? Agar tidak terjadi sengketa. Biasanya sebelum wakaf nih, semuanya setuju. Tapi pada saat berubah menjadi pasar, mall,
ekonominya tinggi. Masya Allah. Dia bilang, nggak pernah tuh kakek saya wakaf, nggak pernah tuh bapak saya wakaf. Rebut lagi. Aduh. Kebayang kalau kita bang. Bener. Orang tuanya sudah meninggal. Ya Allah, ya Allah sedih banget pasti itu. Iya, apalagi kalau bisa tanahnya harganya mahal. Wah ternyata di segitiga emas. Wah itu kadang-kadang yang namanya ahli waris nuntut lagi yang diwakafin sama orang tuanya. Nauzubillah subhanallah. Jangan sampai kejadian. Makasih banyak ya. Tapi ini apa tadi hibah itu harus ada akadnya? Iya ya. Akadnya harus ada. Harus ada. Jadi akadnya gimana cara? Kita datang ke notaris. Notaris. Nah, jadi akadnya apa? Sukarela. Apa bedanya? Tuh, saya tanya Bang Fadli ini. Apa bedanya hadiah dengan hibah? Kalau saya tahunya mirip-mirip ya, mirip-mirip hadiah sama hibah. Kalau hadiah kan nggak pakai notaris. Tujuannya beda bang. Kalau beda. hadiah itu biasanya adalah apresiasi, pemberian. Oh, istri saya lagi ulang tahun, lagi masih milah, hadiah. Oh, iya, benar. Tapi kalau hibah tidak ada nothing tulus. Artinya memang sukarela. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Hendra. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Hendra. Boleh duduk Ustadz Hendra. Bang Fadli. Mohon izin jamaah. Kita lanjut lagi. Mana yang belum ada yang maju? Oh udah ada yang maju ya. Kalau Ustadz Maulana maju berarti Ustadz Maulana mau nanya sama jamaah yang ada di studio. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana yang mau ditanya? Mau nanya tapi Yang mana? banyak pilihan. Oh yang pilihan. Kan berdiri Bu. Boleh berdiri perkenalkan dirinya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suciati dari Majelis Baitul Salam Gemuruh Banjarnegara. Tepuk tangan. Masya Allah. Ibu saya mau tanya tapi jujur ya. Jawabnya jujur. Jangan karena dilihat masukin kamera nih. Oh iya. Apalagi ditonton orang banyak nih. Seandainya ibu dikasih uang 100 juta nih. Ya. Apakah ibu mau beli emas atau mau diwakafkan? Itu kan kalau beli emas kan kita sekedar untuk dipakai ya Pak. Kalau diwakafkan insya Allah sampai ke surga. Oh, jadi ibu mau wakafin atau mau beli emas? Kalau sudah cukup keluarga saya insya Allah. Ibu keluarganya udah cukup belum? Sudah. Udah cukup berarti mau diwakafin? Yakin? Yakin gak mau beli emas? Insya Allah. Emas investasi loh Bu. Apalagi sekarang mahal. Jadi gimana Bu? Goyang Mau beli dia. emas, goyang imannya ya? Ya goyang dia goyang. Mau beli emas atau wakaf? Wakaf dong. Masa? Tangan dulu. Ya, Makasih banyak Ibu. ya makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Silakan penjelasannya. perwakilan dari suara jamaah yang ragu-ragu ya. Sasendra, makasih banyak ya, Masya Allah. Dan Mas Fadli luar biasa ya. Habib, sasab. Nah, berbicara tentang wakaf. Ingat, berusahalah semampu mungkin. Ya. Semampu mungkin. Nih, ibadah itu sesuai kemampuan. Tapi menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Tidak dipaksakan, tapi sebaiknya. Usahakanlah. Untuk dalam hidup ini ada yang kita wakafkan. Kenapa? Betul tadi kata Ustaz Hendra, usia kita tidak panjang. Jadi kita tidak tahu. Usia kita tidak tahu. Ini yang kita minta tolong kepada semuanya. Wakafkanlah harta kita. Karena kenapa? Karena ini akan mengalir terus pahalanya. Ingat, manfaat dari wakaf itu kepada siapa? Kepada diri kita. Kepada siapa? Pada hartanya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kita mewakafkan sesuatu, maka nilai wakaf dalam artian harta yang kita wakafkan itu akan apa? Akan jadi mulia, akan jadi manfaat, akan jadi mohon maaf, kualitasnya jadi bagus. Betul? Sebaiknya kalau ada wakaf, ada petugas wakafnya yang dikasih. Kalau perlu ada susunan panitianya di situ. Jangan sampai disalah gunakan. Yang kedua, mohon maaf dari hartanya dulu, dari diri kita. Kita akan mendapatkan aliran pahala yang luar biasa dari atas apa yang kita berikan. Sedekah makanan pahalanya cuma 40 hari.
Ingat ya, siapa yang kasih makan orang 40 hari pahalanya mengalir, cuma 40 hari. Selama masih ada dalam tubuh orang yang kita kasih makan itu, selama itu berpahala. Dia sholat kita dapat pahala. Cuma batasnya berapa tadi? 40 hari. Tapi kalau tanah wakaf itu luar biasa. Bagi-bagi baju. Selama baju itu dipakai, selama itu dapat pahala. Tapi kalau sudah hilang bajunya, terbakar, terusung, tidak dipakai lagi. Enggak. Intinya terbatas. Terbatas. Waktunya. Tapi wakaf tidak. Dan manfaat wakaf itu buat orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah mendapatkan manfaat dari apa? Penggunaannya. Hasilnya kalau perlu. Oh, wakaf juga yang lebih bermanfaat, maksudnya yang besar-besar kayak Iya. tanah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Bu. Jamaah. Waktunya kita mau kasih kesempatan sama jamaah curhat mewakili di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh, yang sini dulu Ibu. Boleh Ibu maju ke depan? Oke. Maaf Ibu, ini mic-nya. Boleh perkenalkan dirinya ke sebelah sana, Bu? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengenalkan lebih dahulu. Nama saya Siti Wahidah dari Desa Gemoro, Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tepuk tangan, Bu. Ya Allah. Mau curhat apa, Ibu? Saya punya masalah di dalam keluarga tentang hak waris. Hak waris, oke. Yang sebetulnya mirip-mirip sama yang tadi. Wakaf ya, Ya, mirip-mirip wakaf nih, oke. Begini, misalnya ada 3 anak, yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan. Oke. Menurut agama, sebetulnya kalau yang laki-laki kan 2 kali Dari perempuan. Ya. Tapi yang 2 itu kadang-kadang tidak mau tahu, maunya dibagi rata, begitu misalnya harta itu. Nah, tapi misalnya sudah dimusyawarahkan sama keluarga, keluarga itu menyetujui, ya udah boleh, itu bagaimana hukumnya. Oke, kita Ya. coba ini Bu, ini kan bicara masalah ketentuan Allah. Ya. Kalau waris ini kan berarti kan hartanya kembali kepada Allah ya Bu ya. Allah yang ngatur. Coba kita panggil Ya. guru kita. Habib Muhammad, Ustaz Syam boleh maju ke depan. Nah ini Bu, sini aja Bu. Ibu jangan mundur-mundur lagi, ntar kesandung. Sini lagi deh Bu, sini lagi deh Bu. Oke, kita minta guru kita Habib Muhammad dulu jawab, silakan Habib. Baik, waris ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sudah jelas bagian-bagiannya. Kalau perempuan lebih dari 1 itu 2/3. Nanti asoba, sisanya yang laki-laki. Sudah dijelaskan itu di dalam Al-Qur'an. Maka bagian-bagiannya. Kalau si perempuan, masalahnya bukan masalah boleh atau tidak. Kalau si perempuan tidak ridho itu masalah. Karena tidak ridho berarti dengan keputusan Allah. Itu termasuk dosa. Tidak diperbolehkan kalau dia tidak mau dibagi secara agama. Ya. Akan tetapi sudah jelas di dalam madhab-madhab semuanya, semua mengikuti apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dibagikan dulu, dikasih tahu dulu walaupun mungkin tidak berbentuk uang. Jadi dikasih tahu ini bagiannya sekian, kalau sudah memang sudah terjual ya 2/3 jumlahnya sekian, tinggal laki-laki asobahnya. Apabila sudah tahu maka ada jalan kedua. Jalan kedua itu namanya suluh, jalan berdamai. Tadi sudah musyawarah kan, namanya jalan suluh. Itu diperbolehkan di dalam agama. Sudah dia tahu bagian-bagiannya, kemudian yang laki-laki ridho misalnya, namanya suluh. Ketika sudah ridho itu laki-laki dan ahli waris yang lainnya mufakat, kemudian musyawarah setelah tahu bagiannya masing-masing, musyawarah udahlah kita juga pengen adik perempuan kita dapatnya bagus juga, akhirnya mereka suluh bermusyawarah dan mau dibagi rata, bermusyawarah semuanya, maka itu diperbolehkan, tidak dosa. Cuman yang saya tangkap tadi dari dosanya si perempuan tadi tidak mau karena tidak ridho bagiannya. Maunya bagi rata, itu nggak Betul. boleh. Artinya dia dibagi dulu sesuai dengan hitungannya, kemudian baru suluh musyawarah dibagi rata itu Ya, diperbolehkan. itu hadiah berarti dari laki-lakinya ya Bib ya. Jadi bukan waris lagi tuh jatuhnya, warisnya tetap dibagi sesuai aturan Allah. Ditambahkan Ustaz Syam, silakan. Baik, itulah kenapa ada ulama yang menganjurkan bahwa pembagian warisan itu memang harus segera. Karena yang pertama alasannya supaya tidak ada pertengkaran di akhir-akhir. Karena kalau segera dibagikan itu kesedihan masih ada.
Kesedihan kehilangan ibu masih ada, kesedihan kehilangan ayah masih ada. Jadi fokus kepada kesedihannya, kehilangan orang tua. Tapi kalau sudah lama meninggal bapaknya, sudah lama meninggal ibunya, sudah lama meninggal kakeknya, baru dibagi tuh warisannya, maka kesedihannya sudah hilang, nafsu duniawinya yang naik. Akhirnya bertengkarlah di situ, kelamaan dibagi warisnya. Kalau masih baru meninggal segera dibagi, setelah dipakai bayar hutang-hutangnya, di sini masih ada rasa kasih sayang. Ya Allah, janganlah kau bahas itu dulu deh, ambillah semua kalau kau mau. Saya alhamdulillah usahaku lancar. Kata anak kedua enggak apa-apa lah, ambillah. Saya suamiku alhamdulillah kaya raya. Kata anak ketiga saya juga cukup lah, saya ada beasiswa, saya juga ada usaha. Ya udah di mana ini harta emak ini? Ya udah wakafkan aja lah. Nah, itu bagus. Kenapa? Masih ada cinta dan kasih sayang. Kenapa? Dalam Islam harta tidak boleh tak bertuan, mesti ada tuannya harta itu. Baik. Nasihat sedikit buat yang dimanapun, buat diri pribadi, waris ini harta gratis. Jadi nggak usah ribut. Iya. Ini bukan harta kita yang gratis. cari ya. Kita nggak nyari, punya orang tua kita harta Betul. gratis, nggak usah ribut. Oh saya yang lebih nunggu lama di rumah, saya yang miara ibu, saya nggak perlu seperti itu. Kita selama mengikuti apa yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah jalan kehidupan kita dimudahkan. Masya Allah. Jadi Bu Siti gitu ya. Jadi tetap diatur dulu sesuai ketentuan dari Allah. Setelah itu kalau mau ada berembuk bagi-bagi, masing-masing silakan urusannya. Tapi selesai aturannya Allah dulu yang dipakai. Buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang kesalahan-kesalahan soal wakaf dan hibah. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.